Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan segala yang dunia suka, melainkan bebas dari segala yang dunia paksakan kepada kita. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita kembali lagi memuliakan Tuhan lewat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18 akan menjadi perenungan kita. Izinkan saya membacakan buat kita semua demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin nyata. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan di pagi ini saya berikan tema Tuhan sumber kemerdekaan. Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat zaman sekarang, yaitu zaman media sosial, di mana kita semua mungkin sebagian dari Bapak Ibu punya media sosial, mungkin sebagian lagi tidak. Minimal Bapak Ibu Saudara punya Facebook, minimal. Kebanyakan orang tua saya pun juga punya Facebook, dan beberapa kita pun punya Facebook. Mungkin yang lebih muda mungkin punya Instagram, punya juga channel YouTube dan berbagai macam platform media sosial. Yang menarik di mana kita bisa melihat bagaimana orang itu bisa mengekspresikan diri lewat media sosial. Mereka bisa mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pikirannya, bahkan berani untuk menunjukkan orientasi hidup mereka. Kalau kita bicara tentang kelainan seksual misalnya, LGBT seperti itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, hal yang tabu untuk diketahui oleh umum. Tapi zaman sekarang kita bisa melihat betapa pedenya, betapa beraninya orang-orang yang punya penyimpangan seksual seperti ini mengekspresikan keberadaannya. Dan menarik bahwa lewat media sosial itu, keberadaan mereka itu, atau eksistensi mereka itu, atau status sosial mereka itu diapresiasi. Ada yang mendukung, ada yang memberikan like, ada yang memberikan support. Sehingga tidak banyak orang-orang yang seperti ini bisa dikatakan bisa menjadi racun dalam tanda kutip, bisa menjadi toksik dalam tanda kutip, kalau kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial. Tanpa sadar, sesungguhnya mereka tidak sedang hidup dalam kemerdekaan. Orang seperti ini, mereka butuh pengakuan, mereka butuh konfirmasi bahwa bicara tentang identitas Kristen tidak seperti itu. Identitas kita sebagai orang percaya dibangun bukan karena opini orang, bukan karena persetujuan orang, melainkan identitas kita dibangun karena kita adalah pengikut Kristus. Identitas kita dibangun karena kita adalah orang-orang percaya yang memiliki identitas yang berbeda dari dunia. Kita dipanggil keluar dari dunia, memiliki identitas yang berbeda. Sehingga itulah yang harus kita tunjukkan, itulah yang harus kita buktikan, kita cerminkan kepada dunia, bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus, kita punya identitas berbeda, sehingga kita membuktikan bahwa kita benar-benar orang-orang merdeka. Jadi tidak perlu kita mendapatkan validitas dari orang-orang sekeliling kita. Kita sudah dimerdekakan karena kita percaya kepada Kristus. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan segala yang dunia suka, melainkan bebas dari segala yang dunia paksakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kita semua untuk terus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak perlu validasi dari dunia, tapi karena memang kita ini adalah orang percaya, sebagai orang-orang yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah orang-orang percaya, pengikut Kristus. Identitas kami jelas sebagai orang-orang yang setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami ucapkan, kami lakukan adalah orang-orang yang mencerminkan siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak perlu validitas dari dunia ini karena sudah seharusnya kami bersikap seperti itu. Kami juga terus berdoa kiranya orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang masih belum merdeka karena butuh pengakuan, orang-orang yang masih membutuhkan kasih Tuhan karena masih hidup di dalam dosa, kami
berdoa buat mereka di pagi hari ini. Kiranya mereka juga menerima anugerah Tuhan, mereka juga boleh menerima kasih Tuhan, sehingga mereka tidak perlu lagi menerima validitas dari dunia, tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kiranya Tuhan memberkati apa kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi.